Gimana Mas Toto? Persiapannya Pak? Sudah selesai? Sudah Pak, nanti tinggal Pak Ketua, tinggal duduk di tengah, Ya. menghadap ke depan, nanti kita take dari dua arah yang berbeda. Oke. Pak Ketua sendiri sudah siap? Oke, insya Allah sudah siap. Oke, kamera siap? Oke, kamera ready. Oke, all standby. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, tidak terasa tahun 2025 ini sebentar lagi akan segera berakhir. Untuk menjaga eksistensi Bawaslu Kabupaten Boyolali, sudah banyak sekali kegiatan yang kami lakukan bersama-sama dengan seluruh jajaran keluarga besar Bawaslu Kabupaten Boyolali. Untuk menjawab seluruh pertanyaan dari masyarakat terkait apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali pasca selesainya tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Tentu ini harus kami jawab dengan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali. Semua kegiatan Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2025 ini kami fokuskan pada penguatan kelembagaan. Ini tentu mempunyai tujuan agar masyarakat secara umum lebih percaya kepada kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali. Dan perlu kami sampaikan kepada sahabat Bawaslu semuanya bahwa di akhir tahun 2025 ini kami mendapatkan dua predikat yang sangat membanggakan. Yang pertama, Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah dinaikkan statusnya dari unit kerja mandiri menjadi satuan kerja oleh Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kami mendapatkan predikat informatif. Artinya bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah diakui menjadi lembaga yang terbuka kepada publik terhadap akses informasi yang kami miliki. Lalu apa saja kegiatan yang sudah kami lakukan dalam rangka penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Boyolali? Nanti secara rinci akan dijelaskan oleh masing-masing koordinator divisi dan juga kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama laporan kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu. Seperti yang kita tahu, di tahun 2025 ini tahapan pemilu maupun pemilihan telah selesai diselenggarakan. Dan di penghujung tahun ini, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah banyak sekali melakukan kegiatan yang sudah terlaksana, khususnya untuk divisi sumber daya manusia, organisasi, dan diklat. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah yang pertama, penguatan kelembagaan. Kegiatan ini bertemakan sinergitas bersama mitra Bawaslu dalam penguatan kelembagaan pengawas pemilu di tahun 2025. Penguatan kelembagaan pengawas pemilu merupakan upaya untuk melakukan pembenahan di internal jajaran pengawas pemilu dengan mengikutsertakan mitra kerja Bawaslu pada saat melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Kegiatan penguatan kelembagaan ini bertujuan pertama, bentuk pemantapan kedudukan kewenangan sebagai amanat pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perbaikan secara mendasar tata hubungan kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu. Penguatan tugas dan kewenangan dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran berdasarkan tata hukum sistem kepemiluan, dan penguatan peran kelembagaan dalam wujud pemilu dan pemilihan secara demokratis berdasarkan asas-asas kepemiluan. Kegiatan penguatan kelembagaan ini diselenggarakan sebagai upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, memperkokoh tata kelola organisasi, serta mempererat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengawas pemilu yang efektif dan berintegritas. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir semangat baru bagi seluruh jajaran pengawas pemilu untuk terus menjaga marwah lembaga serta menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat.
Kegiatan penguatan kelembagaan ini menghadirkan narasumber yang pertama Muhammad Toha, anggota Komisi 2 DPR RI. Yang kedua Arya Bima, anggota Komisi 2 DPR RI. Yang ketiga Hedi Lukito, Ketua DKPP RI. Yang keempat Yulianto Sudrajat, anggota KPU RI. Yang kelima Sosiawan, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang keenam Doni Riduka, tenaga ahli Komisi 2 DPR RI. Yang ketujuh Dr. Sarbini, akademisi UIN Surakarta. Yang ke-8 Agus Sutanto, Kepala Kesbangpol Kabupaten Boyolali. Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar kegiatan sinergitas bersama mitra kerja Bawaslu dalam penguatan kelembagaan pengawas pemilu tahun 2025 pada tanggal 14 September dan 14 Oktober tahun 2025 di Hotel Al-Azhar Azima Resort Ngemplak, Boyolali. Di samping itu, Bawaslu Kabupaten Boyolali menyelenggarakan kegiatan Kemah Bakti Pengawasan dengan tema Merajut Soliditas Pengawas Pemilu dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu pada tanggal 3 dan 4 Desember tahun 2025 berlokasi di Embung Manajar, Desa Samiran, Kecamatan Selo. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Boyolali, pegiat pemilu, alumni P2P, pendidikan pengawas partisipatif, dan anggota Saka Adiasta Pemilu sebagai bagian dari program penguatan kelembagaan dan peningkatan soliditas. Selanjutnya, yang kedua adalah kegiatan rapat pleno mingguan. Sesuai dengan Perbawaslu nomor 5 tahun 2018 tentang rapat pleno, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melaksanakan kegiatan rapat pleno rutin mingguan setiap hari Rabu dan dilaksanakan secara luring maupun daring. Rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kota diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai yang pertama, pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Kota. Yang kedua, penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawas pemilu. Yang ketiga, tindak lanjut temuan dan atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Yang keempat, pengusulan calon kepala sekretariatan. Yang kelima, pengesahan laporan pertahapan dan laporan akhir pengawas penyelenggara pemilu. Yang keenam, pengangkatan dan pemberhentian anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi atau kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil rapat pleno dituangkan pada berita acara rapat pleno yang ditandatangani oleh 5 komisioner Bawaslu Kabupaten Boyolali serta dilampirkan notulensi, dokumentasi, dan absensi kehadiran. Masih dalam kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat, yaitu Kearsipan, dalam rangka menjaga keamanan dan tertib dokumen, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Boyolali. Kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan sesuai dengan kaidah kearsipan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga mengadakan pendampingan pengelolaan arsip dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam penataan arsip di Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan dukungan tenaga arsiparis profesional. Diharapkan pengelolaan arsip di lingkungan Bawaslu Boyolali semakin optimal dan akuntabel. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi lembaga. Dalam rangka mewujudkan soliditas, kebersamaan, dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta menjaga lingkungan, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melaksanakan kegiatan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian. Jumat Sehati yaitu dengan kegiatan olahraga seperti senam, jalan santai, bola voli, dan bulu tangkis. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga integritas yang dimulai dari tubuh yang sehat, serta sebagai bentuk semangat menjaga kebugaran fisik dan kekompakan tim. Selain dengan olahraga, Jumat Sehati juga berupa tausiah keagamaan
guna menumbuhkan spirit iman dan toleransi. Kegiatan Jumpa Berlian. Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan program bertajuk Jumpa Berlian dengan gerakan yang mempresentasikan nilai-nilai utama partisipatif dalam pengawasan pemilu serta kepedulian terhadap lingkungan. Demikian tadi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat sepanjang tahun 2025. Kedepan, kegiatan yang sudah terlaksana dapat ditingkatkan dan diteruskan di tahun 2026. Kami sangat terbuka menerima masukan dan saran dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga demokrasi yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, sahabat Bawaslu yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali melihat kinerja dari Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali sepanjang tahun 2025. Tahun yang tentu penuh dengan dinamika, karena di tahun 2025 adalah tahun pasca tahapan pemilu maupun pemilihan tahun 2024. Tahun yang penuh dengan ujian bagi eksistensi lembaga Bawaslu. Dan tentu kami dari Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Boyolali telah mengarungi tahun 2025 dengan sebaik-baiknya. Berikut video yang kami sajikan tentu menggambarkan betapa banyaknya kegiatan yang telah kami laksanakan. Tetapi semata-mata ini tidak hanya kita menyampaikan berkaitan dengan angka dan kegiatan, tapi sungguhnya ini adalah dalam rangka kita menjaga eksistensi Bawaslu di tahun-tahun yang akan datang. Ibu bapak, sahabat Bawaslu yang saya banggakan, berikut kami sampaikan publikasi kinerja dari Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Kehumasan. Yang pertama berkaitan dengan bidang pencegahan. Ibu bapak yang saya hormati, tentu upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu adalah sesuatu yang harus kita kedepankan. Sebelum terjadi sebuah pelanggaran, tentu Bawaslu berupaya semaksimal mungkin agar kemudian pencegahan terus kita lakukan agar pelanggaran tidak terjadi. Bagian dari kita semua melakukan upaya-upaya pencegahan, terutama berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB tahun 2025. Sebagai langkah awal mitigasi, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah mendirikan posko aduan PDPB baik berupa offline maupun online sebagai wadah atau media dari masyarakat dalam mengawal hak pilih. Sampai dengan hari ini, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah menerima 5 aduan melalui jejaring online. Kemudian kami juga telah menerbitkan 7 surat imbauan kepada para stakeholder dan mitra kerja Bawaslu, melakukan rapat koordinasi dengan KPU, Disdukcapil, Kementerian Agama, Kepolisian, Kodim, Dinas Pendidikan, Dipermasdes, dan beberapa instansi terkait lainnya termasuk para penggiat pemilu. Sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah mengirimkan 5 kali saran perbaikan kepada KPU pada bulan Juli, September, Oktober, November, dan Desember dengan total 103 data pemilih hasil uji petik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan rincian 22 pemilih baru, 3 pemilih pindah domisili masuk, 70 pemilih meninggal dunia, dan 8 pemilih pindah domisili keluar.
Selain melakukan uji petik, kami juga melaksanakan pengawasan terhadap 2 kali pelaksanaan COKTAS atau pencocokan terbatas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan COKTAS konsen pada 42 pemilih meninggal dan 102 pemilih yang berada di luar negeri. Bawaslu Kabupaten Boyolali tetap berkomitmen secara berkelanjutan dalam mengawal hak pilih warga negara dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sehingga didapatkan daftar pemilih di wilayah Kabupaten Boyolali yang akurat dan mutakhir. Dalam proses pencegahan dan pengawasan, kami telah membuat 42 form A pengawasan dan 194 form F pencegahan, baik dalam rangka pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, rapat pleno PDBP, pencegahan melalui poster, melalui pendidikan politik di lingkungan masyarakat maupun akademik. Ibu Bapak, sahabat Bawaslu yang berbahagia, berikutnya adalah bidang partisipasi masyarakat. Di tahun 2025, kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Tahun 2025 menjadi tahun penting untuk menguatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Melalui program pendidikan pengawas partisipatif atau P2P, kami berhasil mengumpulkan 37 peserta dari berbagai latar belakang, dan mereka juga telah mengikuti program pendidikan pengawasan partisipatif P2P melalui daring dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2025. Dari total 37 peserta yang ikut program P2P, 30 peserta dinyatakan lulus dan memenuhi syarat. Mereka kini menjadi mitra strategis Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam mengawasi tahapan pemilu di lingkungannya masing-masing. Mereka telah membentuk dan menamai komunitas mereka dengan nama SIGAP, Solidaritas Pengawas Partisipatif Boyolali. Selain itu ada komunitas atau non-government organization NGO, yaitu Perisai Demokrasi Bangsa yang beranggotakan 16 anggota yang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemutakhiran pemilih berkelanjutan. Di sepanjang tahun 2025, dalam rangka menghimpun partisipasi masyarakat, kami telah melakukan sosialisasi pendidikan politik dan kepemiluan di SMA, SMK di wilayah Kabupaten Boyolali sebanyak 11 kali. Sosialisasi ini adalah sebagai bentuk edukasi kepada pemilih pemula yang semuanya adalah Gen Z. Konsentrasi Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah menyiapkan masa depan anak bangsa dalam demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Selain itu, kami juga telah membentuk Saka Adiasta Pemilu Kabupaten Boyolali yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Boyolali, Warcap Boyolali, serta adik-adik Gerakan Pramuka yang terdiri dari 68 anggota yang berasal dari 17 gugus depan pada SMA, SMK di wilayah Kabupaten Boyolali. Semua aktivitas ini adalah bentuk keyakinan kami bahwa partisipasi masyarakat bukan sekedar pelengkap, tapi kekuatan utama pengawasan pemilu maupun pemilihan. Ibu Bapak sahabat Bawaslu yang kami banggakan, selanjutnya kami sampaikan kinerja di bidang hubungan antar lembaga. Bawaslu Kabupaten Boyolali sepanjang tahun 2025 telah menjalin kerjasama dengan mitra Bawaslu dengan data sebagai berikut. Pada tahun 2025, kami melakukan kerjasama dengan 16 lembaga dengan rincian 9 SMA SMK Pondok Pesantren, 4 pemerintah desa, 1 dinas pemerintah daerah Boyolali, dan 2 organisasi lainnya. Kami membangun koordinasi yang lebih efektif, terutama dalam penanganan kerawanan, penyampaian data hingga dukungan kegiatan pendidikan politik masyarakat. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melakukan 24 kali audiensi ke stakeholder
dengan rincian 6 terkait PDBB, 13 terkait pendidikan pengawasan partisipatif, dan 5 terkait topik lainnya. Kerjasama ini memperpendek jarak, mempercepat informasi, dan memperkuat jaringan pengawasan. Karena kami percaya pengawasan yang kuat hanya lahir dari kolaborasi yang solid. Kemudian di bidang kehumasan, kami Bawaslu Kabupaten Boyolali berkomitmen memberikan informasi yang cepat, akurat kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Humas Bawaslu Boyolali telah memproduksi 2.346 konten media sosial dengan rincian 501 Facebook, 555 Instagram, 502 Thread, dan 375 Twitter, serta 85 YouTube, dan mempublikasikan 185 berita. Bawaslu Kabupaten Boyolali juga telah memproduksi 35 podcast dan talk show. Konten tersebut berupa publikasi kegiatan berbentuk foto dan video, poster pengawasan, podcast dan talk show, serta publikasi kinerja melalui berita. Kami memperluas jangkauan publikasi melalui media sosial, website resmi, dan kemitraan dengan para jurnalis. Tujuan kami sederhana, memastikan masyarakat Boyolali mendapatkan informasi yang benar, transparan, dan dapat dipercaya. Karena bagi kami, publik yang terinformasi dengan baik adalah fondasi demokrasi yang sehat. Ibu Bapak dan sahabat Bawaslu yang berbahagia, demikian publikasi kinerja dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Boyolali sepanjang tahun 2025. Tentu masih banyak hal yang tidak bisa kami sampaikan dalam laporan ini. Dan tentu kami berharap masukan, kritik, saran dari seluruh stakeholder yang ada kami selalu nantikan. Ibu Bapak, sesungguhnya masih banyak kegiatan-kegiatan yang telah kami rencanakan, tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu, dan keterbatasan anggaran yang tersedia, kami belum bisa melaksanakan dan akan menjadi prioritas bagi kami semua di tahun 2026. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kepada sahabat-sahabat Bawaslu di seluruh Kabupaten Boyolali yang saya cintai dan yang saya banggakan, kami selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali akan menyampaikan kinerja selama kurun waktu tahun 2025 untuk memastikan, untuk menjaga bahwa demokrasi di Boyolali berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga marwah daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kami sampaikan sebagai sebuah bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus pertanggungjawaban kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali. Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah merupakan salah satu badan publik yang memiliki kewajiban untuk melayani dan menyediakan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selama tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Boyolali menerima 4 permohonan informasi. Adapun permohonan informasi ialah mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, baik skripsi maupun tesis. Berkaitan dengan sarana permohonan informasi, keempat pemohon informasi tersebut langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali. Pemohon informasi melakukan wawancara dan permintaan data sesuai yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, selama di tahun 2025, data yang diunggah di website PPID Bawaslu Kabupaten Boyolali sebanyak 1.611. Data tersebut terdiri dari informasi berkala sebanyak 1.129 data, informasi setiap saat sebanyak 313 data, informasi serta-merta sebanyak 169 data. Bawaslu Kabupaten Boyolali menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik, antara lain Desk Layanan Informasi, pembatas antrian permohonan informasi, dan papan pengumuman informasi. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Boyolali menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik bagi kaum disabilitas, antara lain kursi roda, pegangan dan jalan miring untuk akses kursi roda, dan parkir khusus. Selanjutnya, dalam bidang data dan informasi, Bawaslu Kabupaten Boyolali di setiap tahunnya mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah, di tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Boyolali mendapat predikat informatif dengan nilai 97,43 dan menduduki peringkat ke-6 dari 35 Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah pada Monef yang diselenggarakan Bawaslu RI. Semoga kedepannya Bawaslu Kabupaten Boyolali tetap menjadi badan publik yang informatif dan keterbukaan informasi publik semakin meningkat. Kepada para sahabat Bawaslu Kabupaten Boyolali yang saya cintai dan yang saya banggakan, selanjutnya dalam bidang penanganan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali memiliki mandat besar untuk menjaga integritas proses demokrasi. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 101 sampai dengan 103 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, bahwa Bawaslu Kabupaten memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan dalam pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kabupaten. Tugas dan kewenangan ini meliputi penerimaan laporan dugaan pelanggaran, klarifikasi, kajian, rekomendasi, sampai tindak lanjut pelanggaran administratif, pidana, maupun kode etik. Semua tahapan ini dilakukan dengan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pada tahun 2025, bidang penanganan pelanggaran telah menyelesaikan 1 laporan penanganan pelanggaran pemilihan di tahun 2024. Laporan ini mencakup seluruh temuan dan laporan masyarakat, proses kajian,
serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Selanjutnya, kami juga telah menyelesaikan satu laporan akhir Sentra Gakumdu Kabupaten Boyolali. Laporan ini merekam seluruh proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu, mulai dari pembahasan pertama hingga pembahasan kedua bersama unsur kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, bidang penanganan pelanggaran turut serta menyusun satu laporan pengawasan kampanye dan dana kampanye yang memuat temuan pelanggaran atribut, jadwal hingga transparansi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Pada tahun 2025, kami bagian penanganan pelanggaran melakukan pengawasan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa. Pengawasan ini penting untuk memastikan setiap keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Boyolali meneruskan 9 laporan netralitas kepala desa. 4 laporan telah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian. 5 laporan masih dalam proses. Bawaslu Boyolali meneruskan 8 laporan netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara. 6 laporan ditindaklanjuti oleh BKN, 2 laporan tidak ditindaklanjuti. Kemudian, sebagai salah satu bentuk modernisasi, bidang penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan digitalisasi terhadap berkas-berkas penanganan pelanggaran. Langkah ini untuk meningkatkan efisiensi, keamanan arsip, serta memudahkan proses audit dan publikasi data. Bawaslu Boyolali pada tahun 2025 telah menyelesaikan digitalisasi 35 berkas penanganan pelanggaran dan melakukan peningkatan kapasitas dalam bidang pengarsipan berkas-berkas penanganan pelanggaran. Kemudian melalui kerjasama, integritas dan profesionalitas, Bawaslu Kabupaten Boyolali berkomitmen terus menjaga demokrasi. Demikian laporan kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2025. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu Kabupaten Kota terbagi dalam divisi-divisi. Salah satunya Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, di mana divisi tersebut secara garis besar memiliki tugas memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan koridor hukum perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa proses yang terjadi pada saat tahapan pemilu dan pemilihan. Sahabat Bawaslu semuanya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali kinerja perjalanan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Boyolali sepanjang tahun 2025, di mana tahun penuh dengan tantangan, dinamika, konsistensi, dan komitmen untuk menjaga demokrasi di Kabupaten Boyolali berjalan sesuai dengan koridor yang semestinya. Melalui video ini, kami tidak hanya menyampaikan angka dan kegiatan, tetapi juga semangat untuk setiap langkah. Karena bagi kami, pengawasan bukan sekedar tugas, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga suara rakyat. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara kelembagaan maupun secara publik. Sahabat Bawaslu,
Berikut berbagai kegiatan yang telah dilakukan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Boyolali sepanjang tahun 2025. 1. Sosialisasi tatap muka. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan sosialisasi tatap muka di antaranya. Yang pertama, di SMKN 1 Mojosongo, tepatnya di Aula SMKN 1 Mojosongo, dengan tema besar pengawasan partisipatif untuk pemilih pemula. Tetapi selain tema tersebut juga disampaikan tentang pengertian demokrasi dan syarat-syarat terbentuknya menjadi negara demokrasi. Juga disampaikan kilas balik tahapan, tantangan, dan dinamika yang terjadi pada saat pemilu dan pemilihan tahun 2024. Selanjutnya yang kedua, sosialisasi tatap muka dilakukan di SMKN 1 Sawit. Dalam momen ini, tema yang disampaikan, peran pelajar dalam pengawasan partisipatif. Selain itu, juga disampaikan materi, tujuan dilaksanakan pemilu dan pemilihan, bagaimana mewujudkan pemilu yang demokratis, kriteria pemilih pemula, serta kilas balik penyelesaian sengketa yang terjadi pada saat pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Yang ketiga, sosialisasi di SMKN 1 Wonosegoro. Di dalam kegiatan tersebut, topik utamanya pendidikan dan pelatihan dasar untuk pengurus OSIS terpilih periode 2025-2026. Adapun tema materinya lebih banyak mengupas tentang kepemimpinan berintegritas, meliputi kupas teori tentang kepemimpinan, ciri-ciri bagaimana menjadi pemimpin yang ideal, variabel apa saja yang mempengaruhi pemimpin. Selain kepemimpinan, juga disampaikan materi mengenai kilas balik pelaksanaan pemilu dan pemilihan khususnya dalam hal hukum dan penyelesaian sengketa. Dan yang keempat, sosialisasi di UIN Kota Salatiga. Di kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Boyolali melalui Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menjadi dosen tamu dengan topik materi penyelesaian sengketa pemilu, di mana lebih mengupas banyak tentang pengertian, jenis-jenis, tahapan, dan prosedur penyelesaian sengketa. 2. Podcast show. Kami mengadakan podcast show dengan berbagai tema. Tujuan dari kegiatan ini untuk sosialisasi dan unjuk program antara lain. Yang pertama, podcast bertemakan calonmu adalah masa depanmu, di mana pada saat pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten pada pemilu serentak tahun 2024, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menjadi PIC pengawasan pada tahapan tersebut. Yang kedua, podcast bertemakan menapaki jejak penyelesaian sengketa di Boyolali. Podcast pada tema ini mengupas jejak penanganan penyelesaian sengketa proses pada pemilu dan pilkada serentak 2024 yang terjadi di Boyolali. Ketiga, radio talk show bertemakan kilas balik penyelesaian sengketa pada pemilu dan pemilihan serentak 2024. Tema ini mengupas jejak penanganan penyelesaian sengketa proses pada pemilu dan pilkada serentak 2024 yang terjadi di Kabupaten Boyolali. Yang keempat, podcast bertemakan Jalan Damai Mengurai Sengketa Proses Pilkada. Pada tema ini, mengupas wujud hadirnya Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang terjadi di salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali, yaitu Kecamatan Nogosari. 3. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa membuat flyer yang mengupas peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa proses. Di dalam flyer tersebut menjelaskan antara lain alur penyelesaian sengketa, tata cara penyampaian permohonan sengketa, dan mengupas pasal-pasal lainnya yang ada di dalam Perbawaslu tentang penyelesaian sengketa proses. 4. Dokumentasi pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Kami membuat film dokumenter pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
Film dokumenter ini salah satu tujuannya adalah sebagai dokumentasi hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolali pada saat melakukan pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boyolali pada Pilkada 2024. 5. Di tahun 2025 ini, khususnya Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Boyolali menjadi PIC pengawasan pemutakhiran data partai politik. Seperti kita ketahui bersama bahwa sesuai regulasi undang-undang, pemutakhiran data partai politik dilakukan setiap semester, di mana kegiatan pengawasan pemutakhiran data partai politik ini dilakukan untuk memastikan tahapan-tahapan, prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam regulasi dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan kegiatan ini akan dilakukan secara berkelanjutan terus-menerus. Demikian publikasi kinerja Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2025. Terima kasih pada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan di tahun 2025 ini. Mulai dari masyarakat, peserta pemilu, lembaga pemerintahan, media, dan jajaran pengawas pemilu. Kerja keras kalian adalah nafas demokrasi di Kabupaten Boyolali. Kami akan terus belajar, memperbaiki diri, menguatkan pengawasan demi pemilu yang bersih dan berintegritas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, setelah tadi disampaikan beberapa kinerja dari semua divisi, bahwa lembaga Bawaslu itu juga ada dukungan dari sekretariat. Untuk kesempatan kali ini, saya sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali akan coba menjelaskan apa dukungan sekretariat selama pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2025. Tahapan Pilkada serentak memang sudah berakhir pada awal tahun 2025. Namun demikian, prosesnya sudah mulai berjalan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, negosiasi dan komunikasi sudah dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Tujuannya adalah menjalin komunikasi untuk penerimaan hibah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan selama Pilkada serentak tahun 2020. Pengajuan awal dari Bawaslu Kabupaten Boyolali kepada pemerintah daerah Kabupaten Boyolali adalah sebesar 16 miliar rupiah. Namun kemudian terjadi komunikasi dan angka 16 miliar itu terkoreksi menjadi 12 miliar. Namun demikian, akhir kata dan deal dengan pemerintah daerah adalah disepakati sebesar 11,5 miliar untuk proses pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Boyolali. Sahabat Bawaslu, dari 11,5 miliar tersebut, sebagian besar adalah untuk membiayai operasional, gaji, dan honor teman-teman kami di tingkat kecamatan, kelurahan desa, sampai pengawas TPS. Setelah semua pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 khususnya di Kabupaten Boyolali selesai, Bawaslu Kabupaten Boyolali bisa merealisasikan anggaran dari total 11,5 miliar rupiah sebesar 11,4 miliar rupiah. Dan sisa anggaran sebanyak 56 juta sudah dikembalikan kepada pemerintah daerah, sekaligus menyampaikan laporan hasil pengawasan pada tanggal 8 April tahun 2025. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan anggaran, Bawaslu Kabupaten se-Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan melalui BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan keuangan di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah.
Bawaslu Kabupaten Boyolali menjadi salah satu dari beberapa kabupaten kota yang dilakukan pemeriksaan terperinci. Selama beberapa hari hingga pada akhirnya tanggal 2 sampai 4 September, Bawaslu Kabupaten Boyolali menjadi objek yang diperiksa terkait dengan pengelolaan keuangan dari belanja hibah daerah selama Pilkada serentak tahun 2020. Selama pemeriksaan BPK, Bawaslu Kabupaten Boyolali bersifat kooperatif dan sangat membantu terhadap permintaan data dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya alhamdulillah tidak ada temuan yang signifikan walaupun memang ada beberapa rekomendasi dari BPK terkait dengan administrasi. Ada beberapa rekomendasi dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengawasan yang lebih cermat serta penatausahaan yang lebih rapi. Hal itu tidak terlepas dari menumpuknya antara pemilihan kepala daerah serentak dengan pemilihan presiden serta pemilihan legislatif, sehingga dengan volume pekerjaan yang tinggi serta dengan minimnya SDM di Bawaslu Kabupaten Boyolali menjadi keharusan kami untuk memperbaiki terkait dengan pengelolaan keuangan yang lebih rapi dan lebih baik lagi. Atas beberapa rekomendasi BPK tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali menindaklanjutinya dengan instruksi dari Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali selaku Ketua Lembaga kepada pejabat perbendaharaan di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Beberapa hal instruksi tersebut sudah dijalankan oleh pejabat perbendaharaan di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Bicara tentang sekretariat, tidak terlepas dari sumber daya manusia di sekretariat itu sendiri. Di Bawaslu Kabupaten Boyolali pada awal tahun 2025 terdiri dari 5 orang ketua dan anggota, 3 orang PNS, 6 orang P3K, 8 orang PPNPN, dan 1 orang outsourcing. Tapi pada akhir tahun 2025, alhamdulillah kita ada penguatan dari sisi jumlah SDM. 8 orang yang tadinya masuk di kategori PPNPN dengan jeripayah mereka yang sudah lama, alhamdulillah dapat diakomodir oleh pemerintah untuk menjadi ASN. Komposisi sekarang juga tidak terlepas dari penambahan PNS untuk pengisian jabatan struktural. Dengan bertambahnya SDM di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali, kami harapkan itu bisa memperkuat juga soliditas dan juga kinerja dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk dapat mendukung tidak hanya dari sisi anggaran dan juga administrasi, tapi juga dari sisi teknis operasional. Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah puzzle dari Bawaslu Republik Indonesia secara keseluruhan. Karena Bawaslu adalah lembaga yang vertikal, maka Bawaslu Kabupaten Boyolali juga turut serta untuk melaksanakan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan keluarnya SE Ketua Bawaslu nomor 7 tahun 2025. Dua belit ini berbicara terkait dengan efisiensi anggaran. Maka pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga melaksanakan efisiensi anggaran dalam rangka mendukung kinerja dari pemerintah pusat. Beberapa hal kami optimalisasi mulai dari operasional perkantoran, mulai dari belanja bahan, serta perjalanan dinas kami pangkas dalam rangka upaya mendukung dari kebijakan pemerintah pusat. Pada tahun 2025 total anggaran yang dikelola Bawaslu Kabupaten Boyolali dari APBN sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari 1,5 miliar tersebut sebagian besar adalah untuk membayar gaji
serta operasional perkantoran. Dari operasional perkantoran, karena efisiensi tersebut, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga memberikan andil di mana beberapa hal kami pangkas seperti penggunaan listrik yang tidak berlebihan, penggunaan AC hanya pada saat jam kerja dan ketika pelaksanaan WFA atau work from anywhere, maka tidak diperkenankan untuk menyalakan AC dan lampu. Hal-hal kecil namun kami kira itu dapat berdampak kepada kebijakan nasional terkait dengan efisiensi anggaran. Tak lepas dari itu, maka ada juga beberapa anggaran terkait dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi terkait dengan pengawasan selama tahun 2025. Dua kegiatan tersebut, yang pertama adalah terkait dengan pengawasan PDPB dan yang kedua terkait dengan penguatan kelembagaan. Sampai pada bulan November tahun 2025, serapan anggaran di Bawaslu Kabupaten Boyolali mencapai 79,23%. Sedangkan untuk proyeksi sampai akhir Desember tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Boyolali insya Allah bisa menyerap anggaran pada angka 94,24%. Dari semua kegiatan selama tahun 2025, maka diharapkan dapat memiliki manfaat tidak hanya dari jajaran Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk masyarakat Boyolali, tapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena beberapa hal kegiatan termasuk salah satunya sekarang yang diproduksi oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali adalah untuk menunjukkan bagaimana kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali selama tahun 2025 ini kepada masyarakat khalayak yang lebih luas. Di tahun 2025 ini juga Bawaslu Boyolali bersyukur karena sudah ditetapkan menjadi satuan kerja mandiri oleh Kementerian Keuangan. Tak lepas, kami juga berharap atas ditetapkannya Bawaslu Kabupaten Boyolali menjadi satuan kerja mandiri, maka dalam proses pengelolaan keuangan itu dan juga proses-proses kinerja ke depan dapat lebih bermanfaat tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk sahabat Bawaslu seluruh. Terakhir, kami sampaikan kepada sahabat Bawaslu, apabila memang ada kinerja dari sekretariat yang kurang berkenan di hati sahabat Bawaslu bisa menyampaikan kritik dan saran untuk bersama-sama bagaimana kita membangun Bawaslu Kabupaten Boyolali lebih baik. Dengan harapan dari Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk Indonesia. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, demikian seluruh rangkaian laporan publikasi kinerja Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun 2025. Semua kegiatan selama 1 tahun ini meneguhkan bahwa memang Bawaslu bukan hanya sebagai pengawas pemilu, melainkan juga sebagai penguat demokrasi di Indonesia. Dan seluruh kegiatan bisa terlaksana atas kerjasama dari seluruh unsur pimpinan Bawaslu Kabupaten Boyolali beserta dengan dukungan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.